Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Pranesti Anggreni dengan NIM 2019008195, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Auliana Rosiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola sistem global. Yaitu yang pertama, portofolio sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengorganisasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Penggerak bisnis atau business driver adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Dimensi-dimensi utama dari pengembangan arsitektur sistem informasi internasional adalah lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis dan manajemen dan platform teknologi. Global yang terdiri dari penggerak dan tantangan bisnis. Penggerak bisnis global dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama faktor budaya umum. Ada teknologi transportasi dan komunikasi global. Yang kedua ada pengembangan dari budaya global. Yang ketiga ada munculnya norma sosial global. Yang keempat, stabilitas politik. Yang kelima, dasar ilmu pengetahuan global. Faktor yang kedua adalah faktor bisnis khusus. Yang pertama ada pasar global, produksi dan operasi global. Yang ketiga ada koordinasi global. Yang keempat, tenaga kerja global. Dan yang terakhir, skala ekonomi global. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, paling mutakhir. Sebagian besar perusahaan memperoleh sistem internasional yang campur aduk dari masa lalu, yang sering didasarkan pada konsep pengembangan pemrosesan informasi pada tahun 1960-an. Ternyata timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain dalam pemerencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi dan pemilihan platform teknis yang tepat. Untuk poin selanjutnya tentang tantangan dalam mengembangkan sistem internasional, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang pertama ada secara umum. Partikulisme budaya, regionalisme, nasionalisme, perbedaan budaya. Ekspektasi sosial, yaitu ekspektasi merek, jam kerja, undang-undang politik, peraturan mengenai data lintas batas dan privasi, peraturan komersial, yaitu secara umum. Yang pertama ada standar pertukaran data elektronik, email, standar telekomunikasi yang berbeda. Yang kedua ada reliabilitas, jaringan telepon tidak semuanya dapat diandalkan. Yang ketiga kecepatan transfer data, banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat. Yang keempat personel, langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Aliran data lintas batas disignifikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Poin yang ketiga yaitu isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Yang pertama yaitu komputasi, platform, dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru akan cocok dengan
suite yang ada aplikasi yang dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda, orang yang berbeda, dan untuk berbagai jenis perangkat keras komputer. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, didistribusikan, dan terintegritas untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Secara singkat, adalah masalah yang sama dihadapi oleh setiap upaya pengembangan sistem domestik yang besar. Namun, masalah yang diperbesar dalam lingkungan internasional. Bayangkan saja tantangan mengintegrasikan sistem berbisnis pada Windows, Linux, Unix, dan sistem operasi properti yang berjalan pada IBM, Sun, HP, dan hardware lainnya di banyak unit operasi yang berbeda di berbagai negara. Yang kedua yaitu tentang konektivitas. Internet telah memberikan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas antara unit terbesar dari perusahaan global. Namun, banyak masalah tetap. Internet publik tidak menjamin tingkat layanan atau bahkan di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan global percaya keamanan internet dan umumnya menggunakan jaringan pribadi untuk berkomunikasi dalam sensitif dan internet jaringan pribadi virtual atau VPN untuk komunikasi yang membutuhkan keamanan kurang. Tidak semua negara mendukung, bahkan layanan internet dasar yang membutuhkan memperoleh sirkuit terpercaya, koordinasi antara operator yang berbeda, dan otoritas telekomunikasi regional, dan memperoleh kesepakatan standar untuk tingkat layanan telekomunikasi yang disediakan. Yang ketiga yaitu tentang pengelokasian perangkat lunak. Pengembangan sistem inti menimbulkan tantangan unik untuk perangkat lunak aplikasi. Lalu bagaimana sistem interface lama dengan yang baru? Sepenuhnya interface baru hanya dibangun dan diuji jika sistem lama disimpan di daerah setempat atau yang umum. Interface ini dapat mahal dan berantakan untuk membangun. Selanjutnya ada alternatif teknis yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan sistem informasi internasional. Implementasi sistem informasi global menuntut strategi implementasi yang mempertimbangkan baik desain, bisnis maupun platform teknologi. Isu utama terkait perangkat keras dan telekomunikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.